Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik sahabat-sahabat, jumpa kembali dengan saya, manusia setengah dukun dan manusia setengah kiai. Tetapi yang pasti bukan manusia setengah gitu ya. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini nanti kita tidak membahas weton dan yang sejenisnya dulu, karena di sini saya mau mengkonfirmasi, mau memberikan kesaksian gitu ya. Tetapi sebelum kita melangkah gitu, jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, silahkan di like, silahkan di komen yang bagus-bagus, di komen yang positif-positif supaya akun ini bisa berkembang dan saya semakin bersemangat untuk membuat video. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini nanti Kanda saya gitu ya. Ada balik kayak Kanda. Saya akan memberikan kesaksian karena kemarin saya melihat dari YouTube Sinahu Urip, yaitu Mas Adi yang mengkonfirmasi bahwa beliau dari tim Sinahu Urip yang membantu tentang ODGJ itu tidak meminta bantuan sedikit pun dari pihak yang terlibat, dari pihak keluarga ataupun meminta sumbangan dari yang lain, kecuali kalau itu memang dari donatur ini memberikan istilahnya transport gitu ya, atau operasional gitu. Dan videonya itu kemarin itu seperti ini. Yang belum melihat silahkan dicek di YouTube Sinahu Urip. Di situ Mas Adi dan Mbak Heni itu membantu semua ODGJ, bukan semua ya, yang beliau tahu gitu. Dan kebanyakan di Pati semua ODGJ sudah ditangani beliau, sudah dibantu sama beliau. Semoga Mas Adi dan Mbak Heni diberi kesehatan terus, diberi keselamatan, diberi umur panjang, sehingga makin banyak ODGJ atau orang-orang yang dibantunya gitu. Dan channel YouTube-nya semoga tambah banyak subscribe-nya dan juga tambah berkembang gitu ya. Dan karena perkembangan dari channel itu bisa banyak orang yang dibantu untuk kemaslahatan kemanusiaan. Saya di sini akan memberikan kesaksian. Yang kesaksian ini itu sudah saya alami sendiri dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Biasanya kayak wong dengan mata ini. Cerita ini itu bermula pada saat itu kalau nggak salah tahun 2020 akhir atau 2021 awal gitu, saya agak lupa. Itu bermula ketika dari Mas Adi ini mendatangi ODGJ yang ada di sekitaran Purpati, yaitu sekitaran Pujasera, pusat jajanan di Pujasera yang terletaknya di belakang Pasar Buah Puri gitu ya. Dan ODGJ ini itu setiap harinya tinggal itu ya, tidur terus makan itu juga di itu, dan itu letaknya adalah di warung Cendrawasih, yaitu di tempat budi saya, Bu Sriwati dan Pak Marsidi, dan itu juga kebetulan pada saat itu juga bos saya. Halo. Saya sama tahu dia menonton. Saya saat itu melihat bahwa Mas Adi datangnya dengan waktu itu nggak langsung ke ODGJ-nya, tapi langsung ke tempat bos saya itu. Gitu. Tempat kita siang ini atau menjelang sore ya, kita ada di Puri Pujapati. Nah, ada informasi ada ODGJ perempuan yang tinggal di sini dan biasanya dikasih makan dulu. Biasa dikasih makan Bu Sriwati. Nah, di situ Mas Adi diberi penjelasan tentang begini-begini, orangnya Jawa Barat, logatnya Jawa Barat gini. Akhirnya Mas Adi dan Mbak Heni saat itu yang ikut itu langsung mendatangi ODGJ ini, mbak-mbak ini.
yang namanya Mbak Yuni. Ini aslinya Mbak Yuni ini yang ODGJ itu yang ngasih nama adalah bos saya, bude saya itu yang ngasih nama. Karena tidak tahu harus manggil apa ya, akhirnya dikasih nama Mbak Yuni. Dan pada saat itu saya belum tahu siapa Mas Adi, siapa Mbak Heni ini, saya belum tahu. Nah, dari kejadian itu ya, dari kejadian yang di tempat di warungnya bos saya dan itu baru saya mengetahui, oh ini ternyata channelnya Sinau Hurip. Dan saya ketika membuka setelah tayang yang pertama dari yang Mbak Yuni itu, yang ODGJ cantik itu, saya buka pertama, saya kemudian scroll, ternyata semakin menarik. Nah, dari situlah saya tahu channelnya Mas Adi dan Mbak Heni, yaitu Sinau Urip ini, tentang membantu ODGJ. Dan situ tuh saya salut. Kemudian yang kedua kalinya saya bertemu, ya tetap di warung situ. Kalau nggak salah itu mau mengantar Mbak Yuni ini untuk pulang ke mana ya, Logowungu, tempatnya kalau nggak salah itu Dukuh Cabak gitu kalau nggak salah ya. Maaf kalau nggak salah, saya sudah lupa. Dukuh Cabak di Salahar kalau nggak salah ya. Yang tepatnya siang-siang kalau nggak salah 1:30 atau 1:30 gitu. Yang datang itu cuma Mas Adi dan Mbak Heni. Ketika itu saya lagi ngobrol-ngobrol bersama ibu, bersama bapak, dan juga sama temannya bapak ibu, yaitu orang Plangitan. Di situ Mbak Heni dan Mas Adi datang bahwa beliau akan membawa pulang Mbak Yuni ini untuk pulang ke Logowungu gitu ya. Dan ketika itu Mas Adi dan Mbak Heni ini bukan saya ngolok-olok atau bukan saya membagus-baguskan dari tim Sinau Urip, bukan gitu ya. Ketika itu Bu Sriwati ini menawari dari Mbak Heni dan Mas Adi ini mau makan apa, mau minum apa, nanti dibuatkan. Akhirnya beliau pesan. Tetapi setelah makan selesai, ketika itu mau melakukan transaksi gitu ya, mau membayar, dan ketika itu budi saya atau bos saya ini, nggak usah Mas, Mbak, nggak usah, itu untuk ibarat imbalan kebaikan panjenengan. Dan ketika itu Mas Adi dan Mbak Heni pun bilang, Bu, terima kasih, apa yang saya lakukan ini selama ini itu tidak mengharap imbalan dalam bentuk apapun. Ini murni dari kemanusiaan dan dari hati kami masing-masing. Subhanallah. Dan di saat itu saya merasa terenyuh dan saya bangga gitu ya. Saya sudah tahu channel Sinau Urip ini dari zaman 1 tahun yang lalu, sebelum meledak videonya di akhir-akhir atau di belakangan ini, itu belum meledak saat itu. Dan ketika itu bodohnya saya dan memang hari itu saya kan ke sana tidak membawa alat-alat seperti kamera, tidak membawa alat vlog maupun apa. Ketika itu kan saya memang murni untuk main di sana. Dan kalau saya sekarang atau bulan-bulan kemarin, saya itu mempunyai pikiran gini, dulu ketika saya ketemu Mas Adi dulu, kenapa saya nggak ngevlog pada saat itu? Andai kan saya bawa alat-alat untuk record, otomatis saya akan ngevlog. Dasar otak-otak konten kreator gini, maafkan saya. Dan ketika itu memang langsung sorenya kalau nggak salah itu Mbak Yuni ini dibawa langsung ke Cabak. Dan itu saya sempat salaman dengan Mas Adi, dengan Mbak Heni. Dan itu dengan biaya pribadi, murni dengan biaya pribadi. Dia juga tidak mengeluhkan tentang pendanaan, dia tidak mengeluhkan tentang biaya, dia tidak menyinggung tentang biaya apapun, tidak. Itu murni dari tim Sinau Urip ini. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan tim Sinau Urip dan itu meminta sumbangan atau meminta apapun, jangan dipercaya. Karena saya menyaksikan sendiri
ketika tim Sinau Urip ini membantu ODGJ itu murni tidak mengharapkan apapun, termasuk dari pihak keluarga. Karena teman saya kebetulan, teman saya itu adalah tetangga dari si mertuanya Mbak Yuni ini di desa Cabak gitu ya. Dan teman saya itu memang cerita kepada saya bahwa Mas Adi atau tim Sinau Urip ini ketika di Cabak ini juga tidak mengharapkan apapun, tidak meminta apapun dari pihak keluarga. Itu saya tambah salut. Dan setelah beberapa minggu kalau nggak salah itu ternyata si ODGJ ini, ODGJ cantik ya kalau di situ judulnya. Nanti bisa lihat di YouTube-nya Mas Adi Sinau Urip, itu nanti tulis saja ODGJ cantik gitu. Itu diantar pulang ke Jawa Barat dan itu juga dengan uang pribadinya Mas Adi. Ya, tidak ada meminta sumbangan dalam bentuk apapun, tidak ada ibaratnya itu minta apapun. Jadi sekali lagi, jika ada yang memanfaatkan nama besar dari Mas Adi Sinau Urip, itu sangat disayangkan. Dan kepada teman-teman yang ada di Pati atau yang ada di luar Pati, jika ada yang jika ada yang mengatasnamakan dari tim Sinau Urip atau yang lainnya, YouTube yang lainnya, jangan dipercaya sebelum konfirmasi ke orangnya langsung gitu ya. Dan itu kesaksian saya, cerita saya ketika itu di Puri, dan itu perjumpaan pertama kali dan juga terakhir kali dengan Mas Adi Sinau Urip. Dan insya Allah nanti semoga saya bisa ketemu lagi dengan Mas Adi Sinau Urip untuk menimba ilmunya supaya disalurkan kepada saya gitu ya. Dan harusnya kemarin waktu ada kopdar itu bisa ketemu lagi, tetapi saya ada halangan jadi tidak bisa datang ke kopdar ke rumahnya Mbah Mogol gitu ya, karena kopdarnya kemarin itu di rumahnya Mbah Mogol di Jakenan. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini, dan itu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Baik sahabat-sahabat, terima kasih, sampai di sini dulu. Terima kasih. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.